Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan pembelajaran 6 ya. Ini halaman 93 sekarang. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Kita akan bahas. Hari ini kita akan belajar apa? Gotong royong dan saling membantu antar masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita juga akan membuat teks non fiksi ya. Artinya non fiksi itu bukan hayalan, kenyataan tentang upaya masyarakat membina persatuan dan kesatuan bangsa dan pementasan tari Turuk Langai. Lagai atau langai? Ada yang nulis langai, ada yang tulis lagai ya sudah. Lagai. Ini kita baca dulu dialog antara Udin, Beni, dan Siti. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama. Bayangkan jika kita semua saling bermusuhan. Aku setuju, Din. Salah satu pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia yang kita cintai ini. Kebudayaan yang begitu beragam dengan jumlah penduduk yang amat besar justru merupakan kekuatan bangsa seperti yang ada pada poster itu ya, Din. Aku setuju dengan kalian semua. Dengan poster itu, dengan melestarikan budaya Indonesia, kita menghargai jerih payah para pahlawan bangsa kita yang telah berjuang keras mendapatkan kemerdekaan. Ya, dan salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Kebetulan aku juga punya artikel menarik tentang budaya gotong royong. Kita baca bersama yuk. Oke, kita akan masuk pada materi gotong royong ya. Ini tarian ya. Oke, tarian tradisional Indonesia. Merajut semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini paragraf pertama. Gotong royong adalah pembandingan tulang bersama atau bekerja bersama. Ya, banting tulang ya artinya bukan tulangnya dibanting, bukan ya. Jadi bekerja keras. Pemerasan keringat bersama dan perjuangan bantu membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Paragraf kedua, gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama, ya, kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu, bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap keluarga yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu kala. Paragraf 3 ya. Sekarang paragraf 4. Di tengah terpaan modernisasi, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan kegotong royongan yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan NKRI selalu terjaga dan terpelihara. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut ini. Melengkapi tabel. Gunakan tabel berikut untuk mencatat beberapa contoh ya semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahmu. Ya, di lingkungan sekolah contohnya mempelajari tarian tradisional dari daerah lain.
ya. Kita fokus pada apa? Semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ya. Nah, gotong royongnya di mana? Itu kan dilakukan bersama-sama. Kekeluargaannya di mana? Nah, kita mempelajari bersama-sama, satu yang lain saling membantu seperti keluarga. Oke. Apa hanya itu? Tidak hanya itu, masih banyak ya. Untuk kegotong royongan dan kekeluargaan misalnya kerja bakti ya, menjelang acara HUTRI ya. Menjelang HUTRI ya, biasanya ada lomba antar kelas ya, siapa kelas yang paling indah, nah, seperti itu. Terus kemudian saat latihan olahraga ya, latihan olahraga, mungkin waktu menjelang lomba, latihan olahraga. Saat latihan baris berbaris, nah, ini butuhkan kekompakan, kebersamaan. Baris ini benar-benar melatih itu ya. Terus kemudian mungkin saat kegiatan pramuka mungkin. Ini komplit ini ya. Ada acara api unggun, ada mungkin kemah, mungkin tali temali, macam-macam kegiatannya, dan semuanya membutuhkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Ini kegiatan yang sangat bagus. Kalau di lingkungan rumah bisa belajar bersama dengan teman di dekat rumah, ya, berolahraga di lapangan terdekat, ya, mungkin bermain basket atau sepak bola ya, bermain sepak bola, ya, di lapangan perumahan dekat rumah ya. Itu bisa, boleh juga kerja bakti di rumah ada ya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu biasanya waktu 17 atau hari-hari besar ya, kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Terus mungkin perayaan 17 Agustus ya. Kemudian banyak ya kegiatan di lingkungan, mungkin waktu hari raya kurban bagi yang muslim ya, itu juga kegiatan yang biasa dilakukan di lingkungan. Atau pentas seni ya, mengadakan pentas seni ya, untuk ini masuk perayaan HUTRI sih sebenarnya ya. Jadi ini salah satu bentuk perayaan, bisa jalan sehat, mengadakan pentas seni ya. Ini saya tambahkan dengan jalan sehat ya, perayaan HUTRI jalan sehat, biar beda ya. Ini mengadakan pentas seni saat ada acara apa gitu ya, mungkin di HUTRI juga. Semua butuh kegotong royongan. Oke, melakukan wawancara sekarang. Bentuklah sebuah kelompok terdiri atas 4 orang siswa. Lakukanlah wawancara dengan beberapa anggota komunitas sekolahmu. Anggota komunitas sekolah terdiri atas siswa, komunitas siswa ya, komunitas guru, atau kepala sekolah. Ini bukan komunitas satu orang saja masalahnya ya. Pegawai sekolah dan orang tua. Wawancari mereka untuk mengetahui perilaku gotong royong serta kekeluargaan yang sudah mereka lakukan selama berada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah ya, kalau Pak Ali sendiri banyak di lingkungan rumah tentu saja ya. Ya, di lingkungan rumah itu misalnya menjadi panitia HUTRI, menjadi panitia HUTRI ya, hari ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian menjadi panitia kurban
ya ikut mengikuti kegiatan kurban. Ya, di kampung biasanya seperti itu. Mungkin kalau untuk yang beragama lain selain Muslim ya, mungkin banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang bisa dibikin di lingkungan rumah, mungkin persekutuan doa mungkin ya. Jadi bisa dituliskan di sini. Mungkin saya tulis saja ya, persekutuan doa, mungkin buat yang umat Kristiani ya. Persekutuan doa. Kalau kegiatan yang lain kerja bakti ya, mengikuti kerja bakti. Ya, Pak Ali tahu ada persekutuan doa karena tetangga Pak Ali sering melakukan ini. Ya, terus saya tanya, Pak ada apa Pak? Kok rame? Ya itu. Kemudian kerja bakti itu pasti ada ya kalau di kampung. Kemudian ya ini space yang lain untuk kalian isi sendiri ya. Jadi setiap orang kegiatannya, setiap kampung kan beda-beda mungkin. Lingkungan sekolah ya seperti dicontohkan di sini. Ya, bisa kerja bakti, kegiatan pramuka. Nah, kalian wawancara bener-bener ya, tanya ya kepala sekolah, guru. Nah, ini saya mewakili sebagai warga, sebagai orang tua juga ya, mendiskusikan hasil wawancara. Diskusikan hasil pikiranmu dari hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Apakah hubungan antara NKRI dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan? Ya, dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan ya, menumbuhkan masyarakat yang kuat dan tidak mudah terpecah belah. Bagaimana cara memperkuat semangat kekeluargaan dan kegotong royongan? Melakukan kegiatan bersama, ya, kebersamaan ini kemudian melalui pendidikan ya, melakukan kegiatan melalui pendidikan ya, ini salah satu cara untuk memperkuat semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Mempresentasikan hasil wawancara, coba wawancaranya kalian presentasikan ya, wawancara benar, jadi harus melakukan wawancara ini kepala sekolah, ke pegawai di sekolah yang lain ya, misalnya mungkin bagian keamanannya. Mempresentasikan hasil wawancara, presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas secara bergantian, pastikan mendengarkan hasil diskusi kelompok lain dengan seksama. Ayo menulis. Buatlah teks non-fiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong yang terdapat di daerahmu. Untuk memperkaya tulisanmu, carilah artikel-artikel yang membahas tentang kegiatan masyarakat yang mengetengahkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Kamu dapat mencari artikel di koran, majalah, atau internet. Gunakan kalimatmu sendiri, tuliskan di atas lembar A4 dengan rapi, pastikan menggunakan tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, ini tugas ya. Kalian cari, browsing di internet ya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang itu merupakan gotong royong. Bisa mungkin membangun jembatan, ini sekedar ide ya, membangun jembatan atau mungkin membangun tempat ibadah ya, bisa masjid, bisa gereja, membangun tempat ibadah. Di perumahan Pak Ali ini ada tempat ibadah, masjid ya, itu dulu dibangunnya secara gotong royong juga ya, jadi itu salah satu contoh gotong royongan.
mungkin mengecat ini ya, mengecat lingkungan ya. Di depan itu kan ada paving ya, biar bagus. Sebelum 17 itu biasanya dicat bersama-sama. Catnya dari RT, yang ngecat bersama mengecat depan rumahnya masing-masing, itu salah satu contoh ya, mengecat lingkungan. Nah, ini adalah 3 ide yang bisa kalian kembangkan, atau kalian nyari ide sendiri yang lebih bagus ya, tanya orang tua. Oke. Mempelajari budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan kita dapat menumbuh suburkan rasa persatuan ya dan kesatuan ya, dengan mempelajari budaya dan adat istiadat. Contohnya dengan kita berupaya mempelajari bahasa daerah dari daerah lain, atau tarian dari tarian tradisional lain ya. Jadi Pak Ali sebagai orang Jawa Timur itu akan bangga, misalnya ada saudara-saudara dari daerah lain yang bersedia nari remo misalnya. Nah, kebanggaan ini akan menumbuhkan rasa persatuan. Begitu juga sebaliknya, pasti saudara-saudara dari Bali, mungkin saudara dari Nias ya, itu akan bangga kalau kita menarikan tarian daerah mereka, ya kan? Nah, kita dapat menumbuhkan rasa saling memiliki budaya tradisional Indonesia. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba mempelajari gerakan tarian Turuk Lagai. Ya, bahkan kelompokmu telah mencoba menciptakan beberapa gerakan yang diilhami dari alam. Kini tibalah saat giliranmu untuk menampilkan kreasimu di depan kelas dengan iringan alat musik ritmis. Coba menampilkan tarian dengan penuh percaya diri. Ya, ini karena internetnya sudah connect lagi. Tadi Pak Ali sempat ya, ada tulis langai ya, ada lagai, tulisnya di sini lagai, ini langai. Jadi pada intinya ya seperti ini narinya. Nah ya, ini mirip gerakan ada yang kelinci, ular ya, ya seperti itu. Atau ini sudah saya siapkan, sudah saya mute. Ini gerakan tarinya gitu ya, gitu. Ini mungkin menirukan gerakan ayam ini, lihat. Ya, jadi gerakan ayam, gerakan hewan, mungkin ular, monyet, kelinci bisa ditirukan ya, sambil dikasih daun. Nah, seperti ini. Oke, kalian bisa browsing sendiri. Ini menirukan gerakan apa ini? Nah, kalau ini ular kelihatannya ya, menirukan gerakan ular ini. Oke, ular kobra itu kelihatannya. Oke, pada intinya itu adalah tari Turuk Lagai yang ya mudah dicontoh ya. Kalian bisa mencontohnya dengan teman-teman dan ditampilkan di depan kelas. Propertinya bisa pakai daun, bisa pakai manik-manik ya. Setelah tampil di depan kelas bersama dengan anggota kelompokmu, lakukanlah diskusi tentang beberapa hal berikut ini. Apa pendapat kelompokmu tentang tari tradisional Turuk Lagai? Tarinya mudah ditirukan ya, mudah dilakukan dan asik ya, karena menirukan gerakan-gerakan hewan. Gerakan hewan, bisa hewan kupu-kupu. Asik ya, kalian coba. Apa pendapat kelompokmu tentang gerakan tari yang ditarikan oleh anggota kelompokmu? Bagaimana, ini penilaian subjektif kalian. Apakah setiap kelompok telah mampu bekerja dalam kelompok dengan baik? Ini juga untuk menguji percaya diri, menguji kekompakan ya. Apa yang harus ditingkatkan dalam kerja sama kelompokmu? Ya, mungkin untuk menari seperti itu yang dibutuhkan adalah kekompakan, kreativitas ya, harus kompak, percaya diri atau pede ya, terus kreativitas. Nah, ini penting, ini kompak, percaya diri dan kreatif membuat gerakan-gerakan. Oke. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Bekerja bersama-sama untuk tujuan bersama. Bekerja
bersama-sama ya untuk tujuan bersama. Bukan bekerja bersama-sama untuk tujuannya sendiri-sendiri ya. Apakah kegiatan gotong royong yang sering kamu lakukan? Jelaskan. Ya, kalau di sekolah yang paling sering ya piket kelas ya, piket kelas. Bagaimana dengan kegiatan gotong royong di sekolah dan di sekitar rumah tempat tinggalmu? Kalau di rumah itu yang sering itu adalah kerja bakti. Ya. Bagaimana dengan kegiatan gotong royong di sekolah dan di sekitar rumah kerja bakti ya, sering dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Menurutmu bagaimana cara untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan di sekolahmu? Dengan sering melakukan kegiatan bersama ya, sering melakukan kegiatan bersama ya, terus kemudian mengkampanyekan sikap gotong royong, sikap gotong royong atau budaya gotong royong ya, mengkampanyekan budaya gotong royong ya, mengadakan kegiatan yang memang tujuannya adalah gotong royong ya, kegiatan atau budaya gotong royong. Apakah kegiatan piket kelas merupakan contoh penerapan semangat gotong royong? Iya ya, jadi beberapa orang itu harus bekerja bersama-sama dengan pembagian tugas yang enak ya, harus karena pada saat membersihkan kelas ya, karena pada saat piket kelas semua anggota piket bekerja sama sesuai bagiannya masing-masing ya, untuk membersihkan dan menjaga kebersihan kelas. Ya. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Budaya gotong royong, terus kita juga belajar menari ya, menari turuk lagai, langgai atau lagai ya, terus kemudian ini pada intinya budaya gotong royong dan menari turuk lagai ya di pelajaran ini. Pertanyaan apakah sajakah yang belum terjawab pada kegiatan ini? Coba tuliskan. Sikap apakah yang kamu perlu kembangkan pada hari ini? Sikap kekeluargaan dan kegotong royongan dan kegotong royongan. Kita lanjutkan. Semangat gotong royong bermula dari dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan bentuk kelompok masyarakat paling kecil ya. Keluarga merupakan bentuk kelompok masyarakat paling kecil. Diskusikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh keluargamu untuk makin menyuburkan semangat gotong royong di lingkungan rumahmu. Beberapa contoh kegiatan telah diberikan untukmu: mencari dan membuang sampah yang ada di sekeliling permukiman, menyapu jalanan di depan rumah ya, menyirami merawat taman, bukan hanya menyapu ya, mengairi, intinya merawat taman. Terus kemudian
kegiatan mencari membuang sampah terdapat di sekeliling permukiman, menyapu jalanan di rumah, merawat taman. Ini rumah atau diskusikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh keluargamu untuk makin yang bersifat keluarga ya, tidak melibatkan seluruh warga di perkampungan ini. Jadi bisa menyapu jalanan depan rumah, merawat taman, kemudian mengecat pagar, ya, mengecat pagar dan jalan ya, terutama yang paving dan paving. Ini paving kalau ada, ya tidak semua jalan di paving. Kalau di paving dicat itu bagus sekali, ya. Terus kemudian selain merawat taman bisa ini apa? Menanam toga. Taman obat keluarga. Jadi ini ide yang bagus agar selain diambil keindahannya juga diambil manfaat obatnya untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID ya. Jadi banyak tanaman-tanaman yang memiliki manfaat medis dan itu bagus kalau sengaja ditanam untuk masyarakat sekitar. Paling tidak menanam tanaman yang bisa digunakan untuk bumbu, misalnya daun pandan ya, kemangi ya, jeruk purut, wah itu pasti banyak yang suka. Belimbing muluh, just itu ya, kalau itu bisa tertanam rapi di sekitar rumah kita. Bukan hanya kita, tetangga juga akan bisa memanfaatkannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.